Jenis pengotoran dan proses pencucian. Jenis pengotoran. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya lekat pengotor. Waktu. Membersihkan pengotoran yang baru menempel jauh lebih mudah dibandingkan dengan sudah lama menempel. Jenis pengotoran. Ada dua jenis pengotoran, yaitu dirt dan stain. Kotoran lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan noda. Lebar dan kedalaman pengotor. Luas dan dalamnya pengotor yang melekat pada serat pakaian akan memengaruhi mudah atau sulitnya proses pembersihan. Bahan pakaian yang terkena pengotor. Pengotor yang menempel pada bahan dasar putih atau warna kuat lebih mudah untuk dihilangkan daripada yang berwarna halus. 2. Sumber pengotoran. Kotoran atau dirt, jenis pengotor yang memiliki ikatan fisik lebih besar daripada ikatan kimiawi terhadap serat pakaian yang akan dicuci. Noda atau stain, jenis pengotor yang memiliki ikatan-ikatan kimia yang lebih besar daripada ikatan fisik terhadap bahan pakaian yang akan dicuci. Yang termasuk dalam kotoran adalah kotoran yang mudah dibersihkan dengan bantuan tenaga mekanis seperti debu dan duri. Kotoran yang larut dalam air seperti gula, garam, sari buah, dan lain-lain. Kotoran yang dapat disabun seperti lemak hewan dan tanah. Kotoran yang harus diemulsikan seperti minyak, lemak, dan lain-lain. 3. Tingkatan pengotoran. Setiap sumber kotoran memiliki perbedaan daya lekat dari setiap pengotor. Daya lekat ini akan memengaruhi proses pembersihan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Klasifikasi tingkat pengotoran. Pengotoran ringan atau light soil seperti hand towel dan top sheet. Pengotoran sedang atau medium soil seperti pillowcase, bed towel, dan second sheet. Pengotoran berat atau heavy soil seperti tablecloth, napkin, cook uniform, dan blanket. B. Proses pencucian. 1. Flushing atau pembasahan. Tahap paling awal adalah membasahi untuk menghapus noda yang terlarut pada air serta membantu penyerapan semikal agar cepat ke serat benang saat proses pencucian dilakukan. 2. Washing atau pencucian. Tahap yang kedua adalah tahap paling penting, yakni pencucian atau bisa dibilang penyabunan. Tahap ini biasanya ada bahan kimia dengan suhu tinggi dan waktunya berkisar 8-15 menit. 3. Pembilasan pertama. Tahap ini umumnya dipakai untuk menurunkan suhu dan kadar deterjen sebelum memasuki tahap bleaching. Biasanya memakai level air tinggi dan memakan waktu 2-5 menit. 4. Bleaching. Tahapan ini adalah tahap menghilangkan noda. Biasanya memakai semikal bersifat klorin dengan suhu antara 60-65 Celcius dan waktu 8-10 menit. 5. Pembilasan kedua. Pada tahapan ini dilakukan pembilasan yang kedua atau yang ketiga. Ini bertujuan untuk mengurangi kadar semikal. Ini memakan waktu 2-3 menit dengan level air yang tinggi. 6. Pembilasan terakhir. Tahapan ini adalah bertujuan untuk melakukan perawatan terhadap linen dengan cara mendapatkan kadar pH yang tepat dengan kulit manusia serta ditambahkan softener untuk penampilan serta rasa nyaman terhadap linen. 7. Ekstrak atau pemerasan. Tahapan ini berfungsi mengurangi kadar air di linen untuk menuju tahapan selanjutnya, yakni tahapan pengeringan. 8. Pengeringan. Tahapan terakhir ini adalah bertujuan untuk mengeringkan kain. Kesimpulan, jenis pengotoran. Kotoran pada pakaian dapat berasal dari berbagai sumber, seperti debu, tanah, lumpur, tinta, dan lemak. Proses pencucian. Proses pencucian di laundry bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan noda, menjaga bahan kain tetap cemerlang dan bebas dari kuman.